Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Stefania Retua Elsa, NIM saya 2190301007. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi saya tentang pembentukan benua dan samudra. Di muka bumi ini terdapat benua dan samudra. Untuk benua terdapat benua Asia, Afrika, Australia, Eropa, Antartika, dan Amerika. Sedangkan untuk samudra terdapat Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Selatan, dan Samudra Atlantik. Benua adalah hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Sedangkan untuk pulau adalah daratan yang relatif sempit dan dikelilingi laut. Untuk samudra adalah hamparan air asin yang mengelilingi daratan atau benua, dan laut adalah hamparan air asin yang relatif sempit. Benua terbesar pertama di dunia adalah benua Asia. Batas wilayahnya di sebelah utara adalah Samudra Arktik, di sebelah selatan adalah Samudra Hindia dan Australia, di sebelah barat terdapat Eropa dan Samudra Pasifik, dan di sebelah timur terdapat Samudra Pasifik. Terdiri dari bagian tengah, selatan, timur, barat, dan tenggara. Untuk iklimnya tersendiri yaitu adalah tropis, sedang, dan gurun. Perekonomian di bidang pertanian menghasilkan beras, perkebunan menghasilkan kopi, kelapa, dan teh, peternakan, dan pertambangan menghasilkan timah, mangan, dan mika, industri, dan pariwisata. Untuk penduduknya yaitu ras Mongoloid, ras Negoroid, dan ras Kaukasoid. Benua terbesar kedua di dunia yaitu adalah benua Amerika. Dengan batas wilayah di sebelah utara adalah Samudra Arktik, di sebelah selatan lingkaran kutub selatan, di sebelah barat Samudra Pasifik, dan di sebelah timur terdapat Samudra Antartika. Terdiri dari bagian selatan, tengah, dan utara, dengan iklim tropis, sedang, kering, dan dingin. Perekonomian di bidang pertanian yang menghasilkan gandum, coklat, dan gula, perkebunan menghasilkan kopi dan pisang, pertambangan menghasilkan timah, dan industri menghasilkan teknologi. Penduduknya ada 3, yaitu penduduk asli, penduduk pendatang, dan penduduk campuran. Untuk penduduk aslinya yaitu suku Eskimo dan Indian, untuk penduduk pendatang yaitu orang Eropa, orang Inggris, dan Prancis, dan untuk penduduk campuran yaitu ras Mulatto, ras Mestizo, dan ras Zambo. Benua terbesar ketiga yaitu benua Afrika, dengan batas wilayah di sebelah utara yaitu Laut Tengah, di sebelah selatan Samudra Atlantik, di sebelah barat Samudra Atlantik, dan di sebelah timur yaitu Samudra Hindia. Terdiri dari bagian tengah, barat, timur, dan selatan dan utara, dengan iklim yaitu gurun dengan kelembapan rendah, curah hujan sedikit, Mediterranean, kering, dan tropis sedang. Perekonomian di bidang pertanian yang menghasilkan coklat dan ubi jalar, perikanan, kehutanan yang menghasilkan kayu tropis, pertambangan menghasilkan tembaga, intan, emas, dan bauksit. Penduduk khasnya yaitu adalah ras Negoroid. Benua terbesar keempat yaitu benua Eropa, dengan batas wilayah di sebelah utara yaitu Samudra Arktik, di sebelah selatan Laut Tengah, di sebelah barat Samudra Atlantik, dan di sebelah timur yaitu pegunungan Ural dan Laut Hitam. Terdiri dari bagian tengah, barat, timur, selatan, dan utara. Iklimnya itu sangat sejuk dan subarktik. Untuk perekonomian di bidang pertanian yang menghasilkan gandum, jagung, dan zaitun, peternakan menghasilkan sapi, babi, unggas, dan domba, pertambangan menghasilkan gas alam dan biji besi, perikanan menghasilkan sarden dan salmon, dan industri menghasilkan mobil. Untuk penduduknya yaitu pertumbuhannya sekitar minus 0,2% dengan usia lanjutnya tertinggi di dunia, dan rasnya yaitu ras Kaukasoid. Benua terbesar kelima yaitu benua Australia, dengan batas wilayah di sebelah utara yaitu Indonesia, di sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Samudra Hindia, dan timur Samudra Pasifik. Benua yang sekaligus juga menjadi negara dengan iklim tropis, subtropis, dan sedang. Perekonomian di bidang pertanian yang menghasilkan gandum dan buah, peternakan menghasilkan sapi dan domba, pertambangan menghasilkan batu bara, emas, berlan, bauksit, dan biji besi, perikanan menghasilkan salem dan udang, industri menghasilkan kapal laut, dan kedokteran. Penduduknya yaitu Eropa, Asia, dan suku aborigin. Dan benua terakhir yaitu benua Antartika,
tertutup salju, tak ada kehidupan. Letaknya yaitu selatan lingkaran kutub selatan dengan daerah bebas bagi seluruh dunia. Iklimnya sangat ekstrim, kelembapan udara sangat rendah, suhu udara sangat rendah, kecepatan angin sangat tinggi. Untuk penduduknya, sampai saat ini tidak ada penduduk yang menetap di benua Antartika. Manusia hanya datang untuk tujuan-tujuan tertentu saja, seperti penelitian, penjelajahan, dan wisata, seperti berburu binatang kutub. Mari kita lanjut ke samudra. Samudra terbesar pertama yaitu Samudra Pasifik dengan kedalaman sekitar 4.200 km dengan batas wilayah di sebelah utara yaitu Samudra Arktik, sebelah selatan benua Antartika, sebelah barat Asia dan Australia, dan sebelah timur yaitu Amerika. Iklimnya banyak angin puyuh, badai, tsunami, dan oleh gempa dasar laut. Ciri-ciri khusus Samudra Pasifik sebagai berikut. Yang pertama, yaitu merupakan samudra terluas. Yang kedua, mempunyai palung terdalam yaitu Palung Mariana. Yang ketiga, tempat pertemuan arus panas dan arus dingin. Pertemuan arus panas dan arus dingin ini baik untuk perkembangbiakan ikan. Ini merupakan contoh kehidupan di Samudra Pasifik. Samudra terbesar kedua yaitu Samudra Atlantik dengan batas wilayah di sebelah utara yaitu Samudra Arktik, selatan benua Antartika, barat Amerika, timur Afrika dan Eropa. Iklimnya yaitu banyak angin puyuh, badai, tsunami oleh gempa dasar laut. Ciri-ciri khusus Samudra Atlantik adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan samudra yang menghubungkan Eropa dan Amerika. Yang kedua, terdapat segitiga Bermuda. Yang ketiga, sebagian besar wilayah Samudra Atlantik berada di garis bujur barat. Berikut contoh kehidupan di Samudra Atlantik. Samudra terbesar ketiga yaitu Samudra Hindian dengan batas wilayah di sebelah utara yaitu Asia Barat dan Asia Selatan, di sebelah selatan yaitu Samudra Selatan, di sebelah barat yaitu Afrika, dan di sebelah timur yaitu Asia Tenggara dan Australia. Iklimnya itu banyak angin puyuh, badai, tsunami, dan oleh gempa dasar laut. Yang mencakup yaitu Laut Arab, Laut Andaman, Laut Merah, Teluk Benggala, Teluk Aden, Teluk Oman, dan Selat Malaka, dan Teluk Persia. Ciri-ciri khusus Samudra Hindia adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu seluruh wilayah Samudra Hindia berada di wilayah garis bujur timur. Yang kedua, di Samudra Hindia jarang terjadi badai besar sehingga pelayaran lebih aman. Yang ketiga, di Samudra Hindia terdapat pusat tubrukan antara lempeng Asia dan lempeng dasar samudra sehingga terjadi sering gempa bumi yang dirasakan di Indonesia. Berikut contoh Samudra Hindia. Samudra terbesar keempat yaitu Samudra Arktik. Letaknya di sebelah kutub utara yang disebut juga dengan Laut Es Utara. Dengan batas wilayah di sebelah utara yaitu Samudra Arktik, di sebelah selatan yaitu benua Antartika, di sebelah barat Amerika, dan di sebelah timur terdapat Afrika dan Eropa. Iklimnya banyak angin puyuh, badai, tsunami, oleh gempa dasar laut, yang mencakup pesisir Amerika Utara, barat laut dan utara Kepulauan Queen Elizabeth, pantai utara Rusia dan Eropa, Laut Siberia, Laut Bedford, Laut Siberia, dan pulau di kutub utara. Makhluk hidup yang berada di Samudra Arktik yaitu plankton, ikan cod, ikan pecak, paus, dan anjing laut. Ciri-ciri khusus Samudra Arktik adalah merupakan samudra paling sempit, mempunyai suhu permukaan paling dingin dibanding samudra-samudra lainnya karena letaknya paling jauh dari khatulistiwa, tidak dilewati garis khatulistiwa. Berikut contoh di Samudra Arktik. Samudra yang terakhir yaitu Samudra Selatan atau Samudra Antartika. Samudra terbesar kelima, letaknya itu di sebelah kutub selatan, merupakan samudra baru yang mengelilingi Antartik, disepakati oleh Organisasi Hidrografi Internasional tahun 2000. Sebelumnya bagian dari selatan Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Iklimnya banyak angin puyuh, badai, tsunami oleh gempa dasar laut, yang mencakup Laut Ross, Laut Weddell, dan Laut Asmussen. Kemudian, benua Laurasia. Mengenai proses terbentuknya benua kita akan berpedoman pada teori dari Alfred Wegener. Teori Wegener ini disebut juga dengan teori pergeseran benua. Menurut teori ini, proses terbentuknya benua sebagai berikut. Pertama, sekitar kurang lebih 300 juta tahun yang lalu, di bumi ini hanya ada satu daratan yang sangat besar
yang disebut dengan Pangea atau benua Pangea. Seiring berjalannya waktu, oleh karena gerak lempeng bumi dan faktor-faktor lain, benua Pangea terpecah menjadi dua, yang dinamakan Laurasia sebelah utara dan Gondwana di sebelah selatan. Proses terpecahnya benua Pangea ini terjadi sekitar 135 juta tahun yang lalu. Dan benua Laurasia terus bergerak ke arah utara menjauhi Gondwana dan sekarang menjadi benua Amerika Utara. Sementara benua Gondwana terpecah menjadi beberapa benua, antara lain bagian barat terus bergeser ke arah barat membentuk Amerika Selatan, bagian timur terus bergeser ke timur membentuk benua Afrika, bagian kecil yang ada di timur terus bergeser ke arah timur laut membentuk India, dan satu bagian lain terpecah menjadi dua, yaitu satu terus bergerak ke arah timur laut dan yang satu lagi terus bergerak ke arah selatan. Kemudian benua-benua ini masih tetap bergerak dan Amerika Utara bergabung menjadi satu dengan Amerika Selatan. Bagian Eurasia membentuk benua Eropa dan juga Asia, sementara pecahan yang bergerak ke arah selatan tadi terus aja ke arah selatan membentuk benua Antartika, lalu pecahannya yang mengarah ke timur laut ini membentuk benua Australia. Setelah mengetahui sejarah pembentukan benua, lalu bagaimana dengan samudera? Pada dasarnya, proses pembentukan samudera ini tidak terlepas dari bentuk permukaan bumi yang berupa cekungan. Cekungan yang sangat luas di permukaan bumi akan terisi air hingga membentuk samudera ataupun laut. Lalu, mengapa air laut atau samudera itu rasanya asin? Dikarenakan rasa asin air laut atau samudera ini diperoleh dari air hujan yang mengalir dari daratan menuju ke laut, sebagian besar membawa material kimia, terutama natrium klorida. Oleh karena itu, di samudera banyak gelombang, maka natrium klorida ini diaduk oleh arus dan menjadikan air samudera terasa asin. Luas perairan atau samudera di bumi ini jauh lebih luas daripada daratan, yakni mencapai 71% dibanding daratan yang hanya 29% saja. Nah, itulah kiranya beberapa penjelasan mengenai proses terbentuknya daratan dan juga samudera di bumi ini. Sekian presentasi dari saya, maaf bila ada yang kurang. Terima kasih.